kesempatan kali ini bincang santai ini kita menggagas Banggai Kepulauan. Di masa depan seperti apa dia punya konsep ini? Ini lengkap, ini ada akademisi, dari akademisi kemudian aktivis, ya aktivis, IP dan sebagainya untuk melihat. Ini Bangkai ini sudah 20 tahun Pak Budi, 20 tahun. Cuma dalam derak langkah ini belum ada tanda-tanda kemajuan yang signifikan ya, menurut pribadi gitu. Secara saya pribadi tentunya bagaimana kalau mau bikin ini terus daerah yang sebagainya ini, kira-kira kalau Pak Budi ini bagaimana kira-kira konsepsi ke depan, apakah kita butuh pemimpin yang mampu menggairahkan perubahan Banggai Kepulauan ini? Bagaimana itu kira-kira kalau melihat itu? Kalau saya artinya kita bicara daerah, Iya. kita bicara birokrasi, kita bicara pemerintahan, kita bicara lembaga, kita bicara organisasi. Jadi teori mana itu tetap mengatakan bahwa pentingnya sosok leader, pentingnya sosok pemimpin. Nah, penting itu menurut saya bukan sekedar simbol, tapi memang punya kemampuan dalam memanage pemerintahan, punya kemampuan untuk mampu memperpendek jarak antara dia sebagai bupati, sebagai kepala daerah dengan rakyatnya. Iya. Jadi saya sederhana itu saja, bahwa memang pemimpin itu penting. Makanya ke depan menurut saya kita butuh pemimpin-pemimpin yang memang punya kemampuan lebih dengan tanda petik. Karena Bangkai ini sudah terlalu jauh. Jauhnya di mana jauh kira-kira? Maksudnya dari sisi perkembangan kita, perkembangan daerah jauh sekali. Tidak usah jauh-jauh kita bandingkan saja dengan anak yang kita lahirkan Bangkai Laut. Iya. Dari sisi infrastruktur itu saja yang kasat mata, yang jelas kita lihat. Betapa kita orang ini jauh sekali dari sisi penataan kota. Iya. Itu saja menurut saya. Oke. Kira-kira menurut Abang Mas gimana ini kira-kira? Tadi kan kita butuh figur pemimpin yang kemudian bisa merubah sampai wajah Banggai Kepulauan ini, ya, khususnya itu usah jauh-jauh secara umum, wajah kota Seragan lah. Itu. Ada hal yang perlu jadi gagasan ini untuk bisa publik, artinya bisa menjadi pencerahan publik, begitu kira-kira. Terima kasih. Jadi menurut saya begini, memang satu tantangan besar ke depan bagaimana Bangkai ini, ya kita bukan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Iya. Tapi kalau menurut saya Bangkai ini kan kecil dari Kota Luwu. Iya. Dia besar kan Bangkai Laut. Iya. Tadi yang Pak Budi bilang itu benar sekali. Dari segi infrastruktur saja kita ketinggalan. Kita bandara lepas, diambil oleh Bali. Terus pelabuhan Nusantara, pelabuhan besar saja tidak ada di sini. Nah, ini kan arus perputaran ekonomi itu bisa masuk di sini, agar ekonomi di Bangkai ini tidak hanya tergantung APBD. Ini kan yang terasakan selama ini kan begitu, tergantung APBD. Ketika APBD lambat dibahas, mandek ekonomi, pasar-pasar, orang pasar karya. Kemudian dari segi hasil-hasil pertanian
untuk bangkit ini lebih banyak kita mengimpor dari daerah lain, dari Roma atau seperti ini kan berarti belum terbangun. Saya belum terbangun ekonomi, petani-petani kita belum terbangun. Ini lihat tantangan ke depan sehingga betul bupati, siapapun bupati ke depan memang kita betul-betul selektif. Dia betul dia punya apa namanya, dia bagus mindsetnya mindsetnya bagus, kemudian apa namanya, program ekonominya juga jalan dengan artinya dia program pro rakyat. lakukan. Supaya bangkit ini bukan maju kemunduran, tapi memang maju melompat. Bukan. Tapi sekarang kan kita hitung pasca Undang-Undang 51 ya, 9 kemarin dari Luwuk, Kabupaten Induk, Ya. mungkin sudah 20 tahun. 20 tahun Sudah. Jadi hemat sudah 3 bupati. 3 bupati ya? Alihani, Ya, Irianto, ya, Lamia Lausa, ya. dan Jenamus. Sudah 4 di usia 20 tahun. Artinya dari keempat kepemimpinan tentunya ada perubahan yang Iya, sudah itu nampak. kita tidak nantikan perubahan ada. belum. Cuma ini belum signifikan sesuai dengan harapan barangkali. Kau tadi apa bangkit masa depan? Ya, Karena yang kita inginkan bangkit masa depan. Kira-kira Pak Mantoy, Abang Mantoy, Bang Budi, kira-kira potensi kita di Bangkit ini kalau kita kelola ada tidak yang sangat potensial untuk kecederaan, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan sebagainya. Apakah siap ini orang mau bangun kepulauan ini secara keseluruhan lah? Gitu. Saya pikir sumber daya potensi alamnya ada, kemudian ini bagaimana dikelola? Kira-kira ada tidak? Itu. Ya, kalau bicara sumber daya alam, kita di Bangkit ini luar biasa. Apalagi potensi kita punya rumput, itu luar biasa potensinya di sini. Cuma memang lagi-lagi seberapa pun melimpahnya sumber daya alam, nggak usah itu. Seberapa besar pun sumber daya alam yang kita miliki, kalau kemudian tidak didukung oleh political will Ya. dari Semua elemen. bukan cuma misalkan pemerintah, tentu swasta Ya. juga sangat penting. Tapi apapun itu juga kunci utamanya kalau menurut saya infrastruktur terkelolanya sumber daya alam itu harus disiapkan oleh Pemda. Iya. Jadi menurut saya kita punya dan banyak, bahkan kita punya kelapa, kopra, banyak. Kalau dikelola secara bagus, dalam hal ini politikal pemerintah itu ada, saya pikir Bangkit ini bukan cuma seperti ini. Iya. Kalau terkelola bagus, bukan cuma seperti ini. Kita bisa ya, minimal kita satu tingkat lah di bawah Kabupaten Induk kita, Kabupaten Banggai. Tapi ini kan lucu kan, kita punya sumber daya alam ini justru untuk memperkaya Kabupaten Banggai dan juga Kabupaten Balut. Itu daerah Tikung Selatan, Nanggung Selatan bahkan. Itu memang untuk menjual mereka punya hasil-hasil ini, hasil pertanian, perkebunan itu ke Bangkit Laut. Karena memang infrastruktur kita di Bangkit terkait dengan itu tidak tersedia. Nah, jadi kalau saya kita punya sumber daya alam yang cukup banyak. Lagi-lagi sumber daya alam yang banyak itu kalau tidak terkelola dengan bagus, ya maka itu juga tidak punya efek positif terhadap kita punya perkembangan ekonomi masyarakat. Iya. Ini belum lagi, itu satu sisi ya perkembangan secara ekonomi. Belum lagi kita punya demokrasi yang
yang ada di Bangka Kepulauan, tentunya demokrasi kita ini belum sehat gitu. Nah, jadi saya sambung sedikit Iya, Pak, iya. karena yang bicara soal demokrasi Iya. kaitan dengan ekonomi. Iya, Nah, jadi begini kan, memang demokrasi itu, ekonomi itu Iya. berbanding lurus dengan perbaikan kualitas demokrasi. iya, iya, iya. Jadi gini, seberapapun kuatnya lembaga penyelenggara pemilu meneriakan tentang jangan ada politik uang, Betul, betul. seberapapun Bawaslu bicara soal kampanye, Soal pendidikan politik. pendidikan politik, dan tidak ada politik transaksional, Iya, iya. mencegah money politik. Jadi selama masyarakat kita itu masih di bawah garis kemiskinan, Betul, betul, betul. Maka maka praktek sampai kapanpun yang namanya money politik itu akan tetap laku, Iya, iya. laku di pasaran. Ibarat produk ini laris manis. Jadi memang sederhana saja sebenarnya kalau kita mencoba untuk melihat ini masalah bagaimana Betul, kualitas betul. demokrasi itu menjadi bagus. Iya. Jadi harus memang diperbagus dulu ini ekonomi masyarakat. Iya. Artinya yang diperbaiki kesejahteraan masyarakatnya dulu. Itu. Setelah kesejahteraan masyarakat, maka praktis demokrasi kita akan berbagus. Kira abang Pak Mas Bani gimana itu kira-kira itu? Apa sepakat dengan Pak Budi itu kira-kira? Iya, seharusnya kan seperti itu. Iya, iya. Cuma kan kita bingung juga nih. Apa menjalankan program-program ini kan tidak berkesinambungan. Iya, iya, iya. Sehingga putus periode, sambung program baru, begitu terus. Padahal kan sebenarnya kalau saya bangkit ini kan 3 sektor saja yang dibangun. Iya, iya. Yang pertama perikanan kelautan, karena itu paling luas kan dari kita Kabupaten Maritim, maka itu dulu yang menjadi prioritas. Setelah itu dibangun pertanian, kemudian pariwisata. Iya. 3 sektor ini kalau Di kelautan, tadi, pertanian, ya, pariwisata ya. itu saling apa istilahnya simbiosis mutualisme, saling Ya, menguntungkan. betul. Sehingga tadi yang diharapkan mau disampaikan ekonomi meningkat itu dan bisa menepis ketakutan kita bersama bahwa money politik itu akan berkurang. Ya, karena masyarakatnya sudah terdidik, ekonominya sudah bagus. Nah, tinggal kita lihat pemimpinnya. Jadi saya pikir kalau masyarakatnya sudah terdidik, ekonomi kita sudah bagus, bangkit ke depan, saya Saya kira siapapun yang mencalonkan diri, hati-hati memang, Iya, iya. karena tidak akan terpilih. Karena bukan gagasan uang yang karena masyarakat sudah sejahtera. Ya, gitu. Jadi, tapi apakah itu jaminan kira-kira? Tadi kan politik transaksional kan ini mewabah ya, di sentra negeri kita ini. Cuma apakah jaminan ketika kesejahteraan masyarakat terpenuhi semua sebagainya? Apakah itu jadi jaminan kira-kira untuk perilaku demokrasi ini sesuai yang kita harapkan, hasil dari itu? artinya kalau 100% saya pikir tidak. Iya, iya. Tapi ada perbaikan di situ yang mendasar. Iya, iya. Ada perbaikan yang benar. Karena demokrasi ini kan ya sistem dunia yang sudah berlaku. Iya, iya. Sehingga sistem inilah yang dianggap paling baik, paling bagus. Itulah yang di semua negara masuk kita Bali Pulau melakukan itu. Ya. Jadi intinya Pak Budi ini, Tapi kalau apa ya ini? iya, Kalau ekonomi sudah bagus, toh, masyarakat kita sudah terdidik, saya kira ada keyakinan kita, ya, Saya keyakinan kita yakin. bersama bahwa tidak ada lagi berapapun uang yang dibagikan, karena roh masyarakat itu bukan lagi di situ. jadi boleh jadi kesenjangan antara kesejahteraan dan demokrasi ini berbanding lurus nih Pak Armanto itu. Jadi kalau kita bicara teorinya tadi kan, Pak, mau disampaikan. Artinya
sekarang Mas lihat kita bisa gini analisanya bahwa kita nyatakan saja persepsinya kita sekarang, berarti sekarang kita belum sejahtera. Gagasan. Kita belum sejahtera. Apakah hasil ini hasil yang dihasilkan kemarin ya, yang 2000 berapa ya, 2019 kemarin ya, 2019, apakah itu juga merupakan cerminan kualitas demokrasi? Kira-kira boleh itu terang. Karena sekarang belum sejahtera ya masyarakat ini. Jadi kalau saya Iya. dalam politik memang saya sering bilang bahwa dalam politik itu tidak ada idealitas. Iya. Tidak ada idealitas politik. Iya. Kita bicara idealitas politik adalah kita menginginkan pemimpin ataupun lembaga-lembaga yang ada di mereka-mereka lembaga perwakilan itu adalah gambaran dari sosok manusia sempurna. Betul. Dan di mana secara teori bahwa pemimpin itu atau katakanlah perwakilan kita itu adalah orang-orang yang menurut kita paripurna, Pak. Tetapi dalam politik bukan itu. Apa yang kita harapkan menjadi sesuatu yang paripurna itu bisa jadi tunduk kepada apa yang menjadi fakta nantinya. Ya, faktanya adalah siapa mereka hari ini yang ada, yang hadir di lembaga sana. Bagaimana proses mereka melakukan kerja-kerja politik kemarin sampai ada di tempat sana. Nah, ini kan bukan lagi rahasia umum bahwa politik transaksional, bahwa ketika kita terpilih harus dengan bandrol sekian ratus juta. Nah, ini bukan rahasia lagi. Nah, kalau seperti itu memang tidak ada peluang orang-orang baik. Dari Tidak ada peluang orang-orang baik ya, ini perlu di stabilo barangkali. Ya, orang baik dalam kategori ya secara mental, secara moralitas, secara kapasitas keilmuan dan lain sebagainya, itu memang tidak akan pernah punya ruang di tempat sana. Kalau idiom politik yang kita pahami selama ini bahwa harus sekian ratus juta itu ada di sana. Jadi itulah realitasnya adalah siapapun yang memiliki itu maka itu akan ada di tempat sana, terlepas dia punya kemampuan atau tidak. Kira-kira bagaimana itu Kak Mas Wadi? Apakah fakta real kita itu di tengah-tengah suasana yang belum baik demokrasi kita, apakah ini sudah fakta yang sudah pernah terjadi di Banggai Kepulauan itu? Jadi itu Fakta ya? Fakta? Ya, itu fakta yang sudah berlangsung terus-menerus. Hari ini kan kita bicara tentang ide-ide, gagasan, bagaimana membangun bangkit ke depan yang lebih baik. Seperti tadi yang disampaikan, ini yang kita tata kembali. Iya. Political will-nya sudah baik. Kemudian DPR-nya juga orang-orang setengah dewa, artinya punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya. Kita harap. Tapi faktanya kan belum seperti yang rakyat banyak yang mereka wakilkan harapan-harapan itu. Ini menjadi persoalan ke depan, bagaimana kita bisa antisipasi. Artinya bukan hanya kita ini, kita bertiga, tapi semua komponen, semua stakeholder berperan. Momentumnya di setiap pilkada, setiap pemilihan momentumnya di situ. Artinya ini berarti, Tapi ini butuh waktu proses. tapi memang ya harus tidak bisa dipungkiri karena semua ada proses Pak Budi, semua ada proses itu. Jadi kita kembali pada berarti tadi demokrasi berbanding lurus dengan proses kesejahteraan. Kita kembali ke laptop dulu ya. Jadi esensinya adalah
perbaiki dulu kesejahteraan masyarakatnya. Jadi mulai dari perbaikan ekonomi yang harus ditata, sektor-sektor sumber daya alam itu yang tentunya bagaimana ini dikelola dulu berarti itu sektor pendidikan, pariwisatanya. Cuma begini Pak Budi, di dalam kemarin hasil 2016 masih Bupati Palania itu kemarin kerjasama dengan UGM bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh pihak akademisi UGM kemarin bahwa Banggai Kepulauan itu kars ya dalam hasil penelitiannya mereka kars itu ya, sehingga rekomendasi yang harus dilakukan adalah pengelolaan sektor kelautan dan industri jasa. Nah, ini pariwisata itu cocok. Sektor pertanian karena dia kars itu komoditi masyarakat pertanian itu hanya bisa hidup itu sampai 20 tahun. Setelah itu produksi, setelah itu mati. Nah, ini tentunya sudah harus kita siapkan dalam rangka upaya-upaya untuk bisa membenak diri, kemudian melakukan inovasi dan program-program yang kemudian ini yang berhubungan dengan bagaimana menggali potensi PAD kita, peningkatan PAD kita, sehingga PAD kita supaya bisa produktif. Jangan cuma berharap pada anggaran-anggaran nasional, hanya bunga bank. Ya, bunga bank dan sebagainya itu yang bagaimana kita bisa sikapi bersama itu. Saya kemarin Pak Masbar, Pak Budi, saya wawancarai Pak Kades Desa Palang, itu Kades Desa Palang. Sampai kan TV satu itu, saya lupa ya. Ternyata kita punya kebocoran PAD-nya kita. Satu, biasanya ini saya musim dalam satu musim itu ikan yang ada di Desa Palang itu perairan laut, nah tapi itu masih masuk teritorial wilayah Banggai Kepulauan. Musim Desa Palang itu dalam satu musim itu 1.000 ton ikan itu hasilnya. Nah, jadi sudah berasimilasi itu para nelayan di sana, tidak tahu di mana, sudah bercampur baur, ada nelayan dari Bolu, dari Bangkai Darat, kemudian dari Gorontalo sebagainya. Nah, ikan yang masuk itu hasilnya dari kemana hasilnya? Ternyata hasilnya itu ke Bolo. Bolo itu dikenakan retribusinya itu satu basket itu ikan di Banggai, di perairan Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan itu 10.000 per satu basket. Nah, kita kali saja dia sekitar 1.000 ton. Itu. Nah, berapa basket? Kalau dia masuk 500 basket atau 1.000 basket kali 10.000 sudah berapa? 10 juta kemungkinan atau berapa? Itu. Nah, itu salah satu bocor. Itu. Nah, ini yang perlu ada kiat-kiat yang untuk bisa saya juga dari bagian dari aparatur ya, untuk bisa melakukan bagaimana ada inovasi untuk lembaga terkait lainnya atau stakeholder atau lintas sektor ya, untuk bisa lihat itu. Dan satu realitas yang tidak bisa realitas yang terjadi bahwa kemarin ada jagung, program jagung ya, itu kemarin salah ya. Nah, ini tentunya ini juga bocor jagung. Hasilnya kan diberikan kepada masyarakat untuk tanam jagung berapa per hektar per masyarakat. Lalu kemudian yang ambil hasilnya itu dari mana? Ternyata yang ambil hasilnya itu para pedagang-pedagang yang ada di Gorontalo, yang ada di Makassar, itu yang kemudian ambil hasil kita. Itu. Pertanyaan kemudian, kenapa kita tidak bisa? Ini sesungguhnya menuju proses tadi itu, menuju proses demokrasi, kesejahteraan dan menuju proses demokrasi dalam hal memang untuk bisa mencerdaskan mensejahterakan bangkit masa depan. Ibarat kita mau mengejar ketertinggalan, kita memang baru di garis start. Sementara orang sudah hampir
finish. sudah hampir finish. Jadi memang butuh sebuah kekuatan full memang kalau dia mau jadi bupati. Dinas pertanian. Ya. Kalau kita ambil studi tadi itu akademik RGM kan, Iya. maka bangkit itu 20 tahun berarti hasil Pertanian. pertanian apa yang ditanam Iya. sehingga bisa meningkatkan tadi pendapatan. Apakah hortikultura atau palawija? Ya. Contohnya tadi yang saya bilang soal impor beras juga kita impor dari negeri tetangga, kemudian tomat, rica. Nah, kalau bangkit itu bisa, dinas pertanian bisa menggenjot di barang. Iya. Kita kerjasama dengan bigas yang ada di negeri seberang Iya. untuk masuk ke sana. Wilayah tetangga kita Iya, berarti ya. untuk masuk kita kerjasama itu MUI kerjasama. Yang penting petaninya siap. Gitu. Kemudian ini kan saya lihat sapi-sapi juga banyak di sini. Banyak. Iya. Di perusahaan itu kan butuh daging sapi setiap hari itu potong sapi itu. Supaya sapi-sapi kita ini Artinya terurus dan teratur. kebutuhan pasokan perusahaan ya. Ya, sapi-sapi kita terus dan teratur, tidak keluar sembarangan, maka diatur juga ini. Saya pikir ini bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Menurut saya terkadang juga berpikir wilayah letak geografis juga mempengaruhi Pak. Itu satu. Karena ini secara ekonomi fakta real ini tadi kan Pak Masbar sudah singgung hasil komoditi pertanian. Ini banyak bocor juga itu. Katakan ya sekarang kita diapit oleh dua wilayah dan kita berada di tengah-tengah kondisi geografis kita ya. Itu. Saya justru melihat bahwa untuk kawasan kota Salakan ini, ibu kota Salakan yang kebetulan berada di Salakan ini ditopang oleh satu wilayah kecamatan. Saya katakan saja Tinanggung kalau dalam analisa saya dalam perhitungan abal-abal ini bahwa satu ya kalau kita hitung kita bicara komoditi ya komoditi pertanian untuk wilayah Buko, Selatan, Tataba dan sebagainya ya itu. Buko Selatan itu tentunya sektor perikanan itu persentasenya lebih besar pendapatannya itu kelautan. Nah kemana hasil komunikasi itu masyarakat? Tentunya lari ke negeri tetangga. Itu satu. Secara geografis dekat lah. Dekat secara geografis itu dekat itu. Dua, kita kembali ke wilayah paling tengah Patukuki juga itu komoditas pertanian terutama kopra. Dalam satu minggu itu lari ke Luwu, lari ke negeri tetangga. Itu. Lalu kedua ke Liang. Liang itu mungkin dari Kokumel sampai Liang, dari Kokumel sampai di Apal itu tentunya itu lari ke Bangelaut. Itu satu. Ketiga ya. Ini kita identifikasi, Lalu di Totikum. Nah, Totikum Selatan itu sebuah hasil komunitasnya juga dan ekonomi, pertukaran ekonomi, distribusi ekonomi. Sebagian ke Balu, sebagian ke Balu, Luwu itu. Wilayah Tinanggung Utara, Palam sebagian lari ke Bangelaut, kemudian Tinanggung Selatan juga sebagian lari ke laut, ke Bangelaut. Nah, artinya peredaran perputaran uang itu khususnya di ibu kota ini tidak ada peningkatan kalau saya tidak. Ya. Nah, sekarang yang kita butuhkan kalau sudah seperti ini realitasnya apa yang harus kita lakukan? Ya. Itu. Nah, tentunya yang harus dibutuhkan ke depan sosok pemimpin yang mampu mencermati melihat kondisi ini sesungguhnya siapapun pemimpin ke depan itu sehingga itu bisa diatur melalui regulasi-regulasi yang ada ke depan agar ini tidak bolong itu. Ini fakta real ya kalau mungkin para teman-teman lain ya ini sudah mengkaji ini sudah membedah ini. Cuma sampai kapan kalau kita bedah terus? Kita butuh tindakan. Kita butuh tindakan yang cepat, tepat, agar apa yang kita kehendaki ke depan, bicara persoalan kesejahteraan ini bisa terwujud ke depan.
Jadi PMN di salah satu kabupaten di provinsi Bali, Iya, iya. Kabupaten Jembrana. Jembrana. Nah, itu memang bupatinya tidak melakukan apa-apa, tetapi PLN-nya luar biasa, tidak melakukan apa-apa. Dari sisi pengembangan dan pembangunan, tidak ada yang dilakukan. Tapi PLN-nya meningkat pesat. Gitu ya. Dari mana sektor ada yang mereka? Jadi beliau tanya, apa yang Anda lakukan? Padahal tidak ada apa namanya pembangunan, tidak ada pengembangan yang Anda lakukan, tetapi PLN-nya meningkat. Tidak sederhana. Yang saya lakukan itu dari PLN. Dia cuma menampal kebocoran. Cuma tampal kebocoran. Iya. Nah, seperti tadi, yang kita punya komoditi pertanian ini, perkebunan, yang semuanya dari ke negeri tetangga. Iya. Nah ini dicari cara untuk kemudian bagaimana diamankan masuk ke wilayah kita, jangan lagi keluar. Dan yang kedua yang paling penting dia bilang, yang paling banyak kebocoran anggaran itu bisa sih pemerintah daerah, paling banyak kebocoran anggaran. Dan kebocoran anggaran yang dia lakukan pertama itu adalah memangkas perjalanan yang tidak penting. Jadi dia tidak melakukan apa-apa dari sisi pengembangan pembangunan pasar atau BUMD atau apa-apa yang bisa kemudian menggenjot PAD kan, dia tidak melakukan itu. Dia yang bilang bisa saya lakukan tapi hanya menampal kebocoran. Tapi dia yang menampal itu jadi meningkat PAD. Nah, jadi saya pikir kalau soal strategi ke depan, ya sebetulnya tidak perlu mulu-mulu kan, misalkan apa yang harus dilakukan, pengembangan pertanian agar kita lebih PAD ini meningkat. Saya pikir cukup kiat itu yang dilakukan. Kebocoran-kebocoran itu ditempel saja, supaya jangan bocor lagi. Iya. Ini bocornya betulnya bocor halus atau bocor banyak? Tentunya ini bocor pasar. Bocor pasar ini, masalahnya semua ini. Semua bocor. Semua bocor. Aduh deh. Itu. Parahnya lagi kebocoran itu kita tahu. Satu hal, Pak Mas Bartoman, Kita tahu. peran partisipasi publik. Ya, ini perlu tentunya karena media ini artinya kita tidak usah kita berbicara media mainstream yang besar-besar, tapi sesungguhnya peran media itu sesungguhnya kan sebagai proses pencerahan kepada rakyat, kepada masyarakat, sehingga ini ada balance tentunya terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk bisa melakukan langkah-langkah strategis tadi. Kita masih kurang itu. Kita masih kurang peran partisipasi publik. Itu. Ini perlu itu Pak Mas Barke kira itu. Jadi ya, soal partisipasi publik. Ya. Kemarin kita bersama teman-teman kan sudah mendorong soal segera pembentukan perda partisipasi. Pernah dilakukan itu ya? Sudah ada gagasan itu di tingkat DPR, itu sudah ada upaya-upaya untuk menggodok itu. Nah, bahkan sudah ada draftnya kalau ini. Cuma persoalannya sampai hari ini kan belum jadi produk daerah, sehingga bisa mengatur kan. Iya. Mana tadi kebocoran itu bisa Tambah bocor yang besar tadi itu bisa mengurangi bocor yang halus. Itu. Ini salah satu trik gitu. Salah satu trik kita bercermin di kabupaten yang sukses. Dan bahkan dia jangan malu. Tadi Jembrana apa? Jembrana. Jawa apa? Jawa. Enggak, dia Bali. Bali ya. Bali. Malu bercermin. Tapi berarti Bali juga punya sektor pariwisata yang merangkap Luar biasa. Kalau saya lihat mungkin tatanan ekonominya sudah baik. Infrastruktur juga sudah bagus. Sehingga yang sosok bupati yang dilihat ini tadi rupanya mungkin ada kajian-kajian. Ya mungkin ya. Pokoknya di sini misalnya ada. Di sini punya bocor. Ya, sehingga ada kita menurut di sini ada perbaikan. Kalau bangkit ke depan bisa melihat ini, saya pikir kita punya PAD akan kelihatan di sini.
peningkatan sih akan kelihatan. Jadi bunga bank itu bukan lagi salah satu faktor Ya, yang menentukan ya terhadap PAD. Nah, ini kan itu bukan ceritaan tapi itu fakta. Fakta ya, fakta berarti Pak. Closing statement terakhir, ini saya pikir apapun yang terjadi sekarang, proses demokrasi, hasil proses demokrasi kemarin, tentunya kita wajib untuk bisa mendukungnya, gitu. Mendukung dalam hal untuk bisa membawa perubahan yang pasti bangkit di masa depan. Cuma hasil akhir ke depan ya tentunya kita butuh figur pemimpin yang mampu memahami asana pengetahuan bagi kepulauan. Pak Mas Bas, silakan. Jadi tadi memang kita sudah bongkar total kan. Iya. Artinya dalam melihat baik pulau ini ke depan lebih baik dari yang hari ini. Ya. Maka saya yakin dan percaya apa yang kita diskusikan malam hari ini itu juga menjadi harapan masyarakat Banggai Pelauan, sehingga bagaimana menutup pintu-pintu tikus yang ada di Banggai Pelauan ini untuk bisa menggenjot PAD. Ya. Tadi kan saya sentil tadi 3 sektor ini yang menurut saya menjadi primadona Banggai Pelauan. Ya. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, kemudian DPRD, bagaimana menata ini dengan baik, regulasinya kalau belum ada bagaimana dibuat regulasinya sehingga bisa sama-sama kita harapkan dari pulau ini bisa menjadi daerah yang tidak tertinggal tapi bisa melompat menuju Banggai Pelauan yang Banggai Pelauan yang lebih baik lagi ya, maju sedang sejahtera. Sehingga mulai hari ini saya pikir kita tinggalkan virus corona, kita bawa sama-sama virus perubahan Banggai Pelauan. Terima kasih. Jadi ini rumus ya. Kita tinggalkan virus corona, kita bawa virus perubahan. Ya, Banggai Kepulauan. Jadi terakhir closing statement Pak Budi ini barangkali agar proses pencerahan kepada masyarakat, proses pencerahan kepada publik ini bisa didapatkan. Gitu. Kira-kira menarik Pak Budi seperti apa? Bisa sebenarnya di depan menurut saya ya kita butuh pemimpin yang mampu memberikan iklim positif terhadap kehidupan bermasyarakat, kehidupan berpemerintahan, yang pada akhirnya iklim positif itu akan melahirkan hal-hal yang baik. Iya. Dengan kehidupan kita bermasyarakat. Jadi saya pernah menulis liang di tulisan saya itu kesimpulannya bahwa saya sebagai anak Banggai Kepulauan rindu dengan hal-hal yang baik di sini. Kita rindu dengan kemajuan. Kita juga ingin membanggakan daerah kita. Tapi apa yang kita banggakan? Tentunya butuh iklim positif, butuh sebuah gerakan bersama untuk bagaimana menjadikan Banggai Kepulauan ini menjadi daerah yang mampu membanggakan Saya kira luar biasa untuk kali ini. Nah, di samping saya ini mantan para aktivis. Sekarang kita berharap dan kita berdoa semoga Dewan Pakar Banggai Kepulauan DPRD ini kan konsepnya sudah ada ya. Tinggal bagaimana ketika virus perubahan itu dia mampu membawa pada menjelma di
lompatan tadi. Soal Gitu. Insya Allah nanti kita berdoa ya, Insya Allah Pak Budi itu bisa sampai di situ. Amin ya. Dan harapan kepada saya dan harapan kepada kita semua, baik masyarakat sosial media, Pak Budi ini semoga beliau lolos ya. Lolos ya Pak Mas Bare? Lolos. Mudah-mudahan. Menurut penerawan saya loh. Insya Allah. Oke, terima kasih. Dan menjadi harapan kita semua, semoga Banggai Kepulauan ke depan bisa maju dan sejahtera sesuai yang kita harapkan bersama. Terima kasih.